Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok paper 4 akan mempresentasikan makalah jurnal kami, yaitu menciptakan tatanan berinternet yang sehat di era Gen Z. Nah, di sini solusinya, kita akan memaparkan solusi dan regulasi untuk mengendalikan aktivitas berbahaya di internet. Bisa di next. Di sini anggota kelompoknya yaitu dari saya sendiri, Rifat Gibran Widianto, ada Syafiq Barda, dan Muhammad Husni Al-Ghifari. Bisa di next. Ya, di sini ada outline-nya, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Bisa di next. Next. Oke. Di sini latar belakang internet dan Gen Z. Nah, sejarah internet mencatat bahwa sistem ini dibangun sebagai jaringan terdistribusi. Internet itu awalnya sistem terdistribusi dengan kontrol pusat minimal, hanya untuk penugasan IP unik. Tapi lama-kelamaan sudah mulai kayak ada sosial media yang mulai menggunakan internet, terus habis itu ada website, dan sebagainya. Akan tetapi terjadi permasalahan. Apakah internet ini sudah di luar kendali? Jawabannya, iya. Pertanyaannya menjadi relevan, apalagi di era Gen Z ini, di mana marak sekali virus seperti spam, pornografi, dan penipuan di internet ini sendiri, mulai dari sosial media dan berbagai platform lainnya. Namun di sini juga dari faktanya bahwa resiko pelanggaran ini yang sering terpapar oleh Gen Z. Nah, dari data yang setelah disampaikan di bawah ini di PPT, bahwa Gen Z ini memiliki screen time lebih dari 2 jam per hari, berdampak juga itu terhadap gangguan tidur dan masalah perilaku emosional. Selain itu juga Gen Z juga sering terpapar dengan konten-konten negatif. Ya, dan di sini juga dengan konten-konten negatif ini, emosional dari Gen Z ini menjadi agresif sebesar 33,5%. Nah, dengan isu internet tanpa kontrol, ini memunculkan krisis etika dan moral dan sosial juga, di mana anak-anak ini lebih tidak tahu etika, di mana lebih yang sering menutup diri dengan isu-isu isu-isu terjadi di internet ini. Bisa di next. Next. Nah, berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan di pendahuluan, nah di sini isu-isu etika yang terjadi di mana dengan paparan konten berbahaya, di mana dengan penyebaran internet yang emang sangat masif, di mana penyebaran kayak informasi ini bebas. Nah, dengan bebas ini muncul konten negatif, di mana tidak ada filtering yang menyebabkan kekerasan dan pornografi tersebar. Dengan tanpa mekanisme ini kayak berbagai berbagai informasi, berbagai video dan media itu pasti gampang mudah tersebar, apalagi pornografi dan berbagai konten yang harusnya tidak bisa dilihat. Nah, pelanggaran hak keamanan pengguna mengubah perilaku menjadi destruktif, di mana 33,5% perilaku agresif itu dipengaruhi oleh konten negatif di media sosial. Nah, bisa di next. Nah, yang kedua ada eksploitasi data dan privasi, di mana terdapat profiling dan manipulasi. Dengan sistem yang sedikit kontrol ini, pelacakan perilaku menjadi masif. Data pribadi seperti kebiasaan menonton, preferensi pribadi, sering dikumpulkan untuk profiling perilaku dan iklan manipulatif. Isu etis di sini ketidakadilan, di mana Gen Z ini menjadi komoditas perusahaan, di mana kayak mereka mengumpulkan informasi yang Gen Z lakukan. Nah, padahal itu kita nggak tahu transparansinya gimana. Padahal kita belum tahu lah itu dari data-data dari mereka nih mau digunakan untuk apa. Bisa di next. Nah, yang ketiga ada gangguan kesehatan mental dan fisik, di mana karena kita tidak bisa mengendalikan durasi untuk berinternet, menggunakan sosial media, ini berdampak banget pada fisik, mulai dari ketagihan dan gangguan tidur. Nah, penggunaan yang berlebih ini bisa menyebabkan gangguan tidur, yang bisa menyebabkan masalah emosional. Nah, penggunaan internet seringkali merusak ritme sirkadian dan melanggar prinsip non-maleficent, yaitu non-maleficent merupakan jangan menyakiti, karena secara sadar merancang sistem untuk merusak ritme dan kesehatan mental dari pengguna itu sendiri. Bisa di next. Selanjutnya ada dari perspektif etika yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk perspektif etika, kita menggunakan lensa kesejahteraan bersama atau commons good ya. Jadi untuk menjawab apakah masalah internet dapat diselesaikan dengan semacam kontrol, jawabannya iya. Dengan cara apakah itu?
Di sini kita menggunakan etika kesejahteraan bersama ya. Jadi sesuai yang ada di PPT ini, kita memiliki 3 prinsip dasar yaitu hak hidup dalam lingkungan sehat, teknologi untuk kesejahteraan kolektif, dan bahaya kebebasan tanpa kontrol. Jadi 3 prinsip ini itu saling berhubungan ya, di mana setiap orang berhak mendapatkan fasilitas dari teknologi tersebut dan masyarakat juga tidak berhak untuk mendapatkan dampak yang buruk dari teknologi ini. Dan juga untuk bahaya kebebasan tanpa kontrol ini, yaitu dapat membuat orang yang tidak memiliki filtrasi atau mungkin usia di bawah umur ini dapat mengakses hal-hal yang tidak seharusnya diakses oleh mereka. Baik, perspektif ini memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan sosial dan digital yang mendukung pertumbuhan optimal mereka. Dalam konteks kontrol internet, etika ini menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif, bukan sekedar kebebasan individu yang merugikan orang lain atau keuntungan komersial semata. Lalu, pengendalian internet, yaitu melalui regulasi atau teknis, bukanlah pembatasan hak, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan ekosistem yang bermartabat. Jika internet dibiarkan di luar kendali atas nama kebebasan, namun hasilnya adalah peningkatan agresi dan gangguan mental pada generasi muda, maka sistem tersebut tidak etis menurut pandangan kesejahteraan bersama. Bisa di next. Ya, maka dari itu kita membutuhkan solusi. Secara teknis, kita membutuhkan salah satunya sistem filtrasi dan moderasi konten berbasis AI atau Artificial Intelligence. Dalam menghadapi volume konten jutaan file per detik, otomasi melalui machine learning menjadi keharusan dalam menangani konten berbahaya. Sistem pembelajaran mendalam yang dilatih dengan dataset tervalidasi oleh ahli dapat mencapai akurasi di atas 95% dalam mengidentifikasi konten kekerasan, pornografi, dan self-harm, dan mungkin konten-konten yang dapat merugikan lainnya. Lalu, deteksi real time dengan parameter ambang yang dapat disesuaikan per kelompok usia, memungkinkan konten berbahaya kelompok usia, memungkinkan konten berbahaya dihentikan sebelum tersebar luas. Namun sistem otomasi menghadapi tantangan serius dengan false positive yang dapat menghapus konten legitimate. Pendekatan hybrid yang menggunakan deteksi otomasi dengan tinjauan manusia lebih efektif karena manusia dapat memahami konteks yang membedakan diskusi edukatif dan konten berbahaya. Jadi, lalu yang kedua ada protokol filtrasi usia dan manajemen screen time. Jadi, penelitian developmental psychology ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif berbeda signifikan antar usia. Sistem verifikasi usia atau berbasis digital ID dapat mencegah anak di bawah umur mengakses konten dewasa dengan error rate kurang dari 1%. Algoritma adaptif menyesuaikan konten berdasarkan profil usia, sementara panel kontrol orang tua memberikan fleksibilitas per keluarga. Riset menunjukkan hubungan kausal antar screen time berlebihan dan masalah kesehatan mental remaja dengan screen time lebih dari 3 jam per hari dapat memiliki resiko 35% lebih tinggi untuk ideasi bunuh diri. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, hal ini juga dapat mengakibatkan semacam gangguan mental dan lain-lain, bukan hanya karena konten-konten yang buruk, terkadang juga ada konten yang terlalu fanatik yang membuat mereka menjadi seperti lupa dengan kehidupan asli atau real life ya. Lalu penelitian Indonesia menunjukkan Gen Z menghabiskan lebih dari 8 jam per hari mengakses media digital. Intervensi bertahap, notifikasi, opacity, reduction, perlambatan progresif, lebih efektif daripada pemblokiran langsung karena
mempertahankan sense of control pengguna. Jadi ketika emang kita ingin membatasi sesuatu yang adiktif, itu tidak bisa langsung dihentikan secara paksa, karena hal ini dapat mengakibatkan pengguna yang adiktif ini merasa stres atau merasa kehilangan sesuatu yang sudah menjadi kenyamanan mereka ya. Jadi kita perlu kontrol secara perlahan untuk mengurangi, melainkan selain bukan daripada menghentikan, tapi kita mengurangi pelan-pelan sehingga hal itu akan lebih baik gitu ya, daripada stres. Maka penjadwalan berbasis ritme sirkadian dapat meningkatkan kualitas tidur hingga 30%. Lalu yang ketiga, ada perlindungan data pribadi dan privasi. Teknologi blockchain dapat memberikan kontrol penuh kepada pengguna dalam mengelola data dalam mengelola data pribadi mereka sendiri. Sistem verifikasi yang tidak perlu membuka data sensitif dapat digunakan untuk memverifikasi identitas tanpa mengungkapkan informasi lengkap. Metode pembelajaran terdistribusi menjaga data pelatihan tetap ada di perangkat pengguna, dapat memberikan pengalaman yang dipersonalisasi sambil menjaga privasi. Dengan 80,66% penetrasi internet di Indonesia dan Gen Z menjadi 25% dari pengguna utama, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya. Lalu ada solusi regulasi. Yang pertama, kita ada Undang-Undang Platform Digital Akuntabilitas. Platform internet saat ini beroperasi dengan pengawasan yang sangat minimal karena sebagian besar keputusan moderasi bersifat rahasia. Transparansi yang wajib dilakukan memungkinkan penilaian yang akurat tentang implementasi keamanan platform. Undang-Undang Platform Digital Akuntabilitas memerlukan pelaporan yang terstandar yang mencakup jumlah konten berbahaya yang dihapus per kategori, waktu respons tim moderasi, dan tingkat keberhasilan bagi pengguna. Dalam penggunaan sosial media, Gen Z menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi berita. Transparansi platform itulah menjadi isu yang sangat kritis. Lalu yang kedua ada mekanisme penegakan dan desain kelembagaan. Kewajiban kehati-hatian mengharuskan setiap platform untuk menerapkan prinsip-prinsip keselamatan sejak tahap awal pengembangan produk. Kerangka regulasi saat ini memperlakukan platform sebagai saluran pasif, memberikan mereka perlindungan dari tanggung jawab hukum. Kenyataannya, platform melakukan kontrol editorial yang substansial melalui algoritma rekomendasi. Kerangka perlindungan anak digital berfokus pada melindungi penggunaan di bawah 18 tahun melalui verifikasi usia yang wajib dengan standar teknis minimum. Yang terakhir ada pendidikan digital dan program kesadaran. Kurikulum literasi media yang wajib harus mencakup cara menganalisis kredibilitas sumber dan memahami bagaimana algoritma bekerja. Penelitian di Indonesia menunjukkan sedikit dari Gen Z yang menggunakan pemikiran kritis dalam mengkonsumsi informasi dengan membandingkan berbagai sumber. Video yang dibagikan di media sosial seperti YouTube dan Instagram secara meme menarik adalah cara efektif untuk menyampaikan literasi media kepada Gen Z. Program pendidikan orang tua yang didukung pendanaan pemerintah membantu orang tua memahami lanskap digital. Baik, itu saja untuk solusi regulasinya. Bisa dilanjut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai argumen dan justifikasi solusi terkait apa yang sudah dibahas sebelumnya oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama adalah argumentasi dan justifikasi solusi. Untuk yang pertama adalah efektivitas solusi teknis. Pada aspek teknis, kita berbicara tentang masalah skalabilitas. Dengan volume data yang mencapai jutaan unggahan per detik, moderasi manual tidak lagi relevan. Oleh karena itu, implementasi deep learning menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini terkait deteksi pola konten berbahaya secara real-time dengan presisi yang tinggi. Namun, untuk meminimalisir kesalahan deteksi,
kami mengusulkan pendekatan hybrid moderation di mana AI melakukan penyaringan awal dan manusia melakukan verifikasi kontekstual. Di sisi privasi, kami memungkinkan verifikasi usia dan analisis data dilakukan secara di sisi privasi, kami mengajukan penggunaan blockchain dan federation learning. Teknologi ini memungkinkan verifikasi usia dan analisis data dilakukan secara terdesentralisasi tanpa perlu melakukan data sensitif keluar dari perangkat pengguna, sehingga privasi tetap terjaga. Untuk yang poin yang kedua adalah urgensi, regulasi, dan transparansi. Secara regulatif, media sosial kini berfungsi sebagai sumber informasi primer bagi Gen Z. Maka transparansi algoritma bukan lagi opsi, melainkan kewajiban. Kami mendorong penerapan prinsip duty of care atau kewajiban berhati-hati, yang artinya platform tidak bisa lagi berlindung sebagai perantara pasif, melainkan harus bertanggung jawab secara hukum atas dampak editorial yang dihasilkan oleh algoritma rekomendasi mereka. Dan untuk poin yang ketiga, strategi edukasi digital. Untuk edukasi, tantangannya adalah rendahnya literasi kritis di kalangan Gen Z. Pendekatan konvensional yang kurang efektif. Oleh karena itu, strategi edukasi harus beradaptasi menggunakan media visual populer, seperti menggunakan video pendek atau mungkin meme yang ada di sosial media, yang terbukti lebih efektif dalam menyampaikan pesan literasi. Ini dilengkapi dengan pelibatan orang tua sebagai firewall pertama di lingkungan keluarga. Dan ini selanjutnya adalah kesimpulan terkait tadi yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Berikut adalah kesimpulan yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah tantangan etis atau yang bakal dihadapi oleh Gen Z sebagai simulan arsitektur internet awal yang terdistribusi penuh tanpa kontrol terbukti memiliki cacat etis saat dihadapkan kepada gadget. Absennya mekanisme kontrol telah melanggar prinsip non-maleficent atau tidak menyakiti. Terbukti dari korelasi data antara pengguna tak terkendali dengan gangguan kesehatan mental dan perilaku agresif. Lalu solusi terintegrasi. Solusi yang kami tawarkan bersifat multidimensi. Yang pertama adalah yang secara teknis moderasi AI dan manajemen screen time berbasis ritme circadian. Lalu yang kedua adalah secara regulatif, yaitu penegakan transparansi algoritma dan perlindungan pengguna anak. Dan dari poin yang ketiga adalah edukatif, yaitu peningkatan kompetensi literasi digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.